Hai para pencari harta karun pengetahuan, selamat datang di Kita Kaya, di mana kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tapi tentang seberapa luas wawasan kita. Melalui channel ini, kita akan menjelajahi setiap sudut sejarah yang terlupakan, menyelami keindahan budaya yang tak ternilai, menguak misteri sains dan kecanggihan teknologi, mengulik hobi untuk sekedar melepas penat, mengunjungi tempat populer untuk update diri, hingga membedah isu-isu hangat yang membentuk dunia kita hari ini. Karena di Kita Kaya, setiap informasi adalah aset, setiap cerita adalah investasi, dan setiap pertanyaan adalah kunci menuju pemahaman. Ada sebuah ruas jalan di jantung Yogyakarta, di mana aspalnya tidak hanya memijak bumi, tapi juga merajut kenangan. Jalan Malioboro bukan sekedar bentangan lurus dari utara ke selatan. Ia adalah sebuah narasi panjang tentang nafas manusia, sejarah yang membatu dalam arsitektur, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam setiap dentang andong. Ketika mentari baru saja bangkit dari ufuk timur, Malioboro menyapa dengan aroma kopi tubruk dan tanah yang basah oleh embun. Di sini, garis imajiner bukan hanya soal geografi antara Merapi dan Laut Selatan, melainkan sebuah garis tak kasat mata yang menarik setiap langkah kaki untuk kembali. Ia adalah saksi bisu bagaimana waktu melambat di antara riuhnya tawar-menawar di pasar, dan bagaimana tradisi tetap tegak berdiri meski modernitas terus mengetuk pintu. Memasuki sore hari, cahaya lampu-lampu jalan mulai berpendar kuning keemasan, memberikan rona hangat pada wajah-wajah yang melintas. Ada simfoni yang tercipta dari gesekan sandal di trotoar yang kini kian lapang, berpadu dengan petikan gitar musisi jalanan yang menyanyikan lagu tentang rindu. Di balik megahnya gedung-gedung tua yang disebut loji, tersimpan rahasia masa lalu yang berbisik melalui angin senja. Di Malioboro, setiap sudut adalah puisi yang belum selesai ditulis. Ia adalah pelukan bagi yang lelah, inspirasi bagi yang sedang mencari, dan pelabuhan bagi mereka yang menyebut diri sebagai pengelana. Di sini, setiap jengkal tanahnya bercerita bahwa Yogyakarta bukanlah sekedar nama tempat, melainkan sebuah perasaan, dan Malioboro adalah detak jantungnya. Berikut hal menarik tentang Malioboro yang dapat menambah wawasan kita semua. 1. Arti nama yang penuh filosofi. Ada versi populer mengenai asal-usul nama Malioboro. Sanskerta berasal dari kata Maliabara, yang berarti karangan bunga. Secara historis, jalan ini dulunya sering dipenuhi bunga setiap kali keraton mengadakan acara besar. Beberapa berpendapat nama ini berasal dari gelar Duke of Marlborough, seorang jenderal Inggris yang pernah berkuasa di Jawa tahun 1811 hingga 1816. Dalam budaya Jawa, nama seringkali merupakan kerata basa, atau singkatan yang memiliki makna dalam. Malioboro sering diartikan sebagai mulia laku boro. Mulia menjadi mulia atau terhormat. Laku menjalankan atau melakukan proses kehidupan. Boro mengembara. Artinya, untuk menjadi pribadi yang mulia, seseorang harus berani mengembara dan melewati berbagai proses serta ujian di dunia. 2. Sumbu imajiner Kota Yogyakarta. Filosofi sumbu imajiner Yogyakarta, atau secara mendalam dikenal sebagai konsep Sangkan Paraning Dumadi, adalah sebuah mahakarya tata kota yang memadukan nilai teologis, kosmologis, dan astronomis dalam satu garis lurus yang sakral. Secara harfiah, Sangkan berarti asal-usul, Paran berarti tujuan, dan Dumadi berarti menjadi, makhluk yang tercipta. Garis lurus sepanjang kurang lebih 15 km yang membentang dari pantai Parangtritis di selatan hingga Gunung Merapi di utara, adalah sebuah peta spiritual tentang perjalanan manusia dari rahim hingga kembali ke pelukan Sang Pencipta. Bagian selatan dari panggung Krapyak ke keraton melambangkan proses kelahiran manusia di dunia. Jalur ini melambangkan benih kehidupan yang tumbuh di dalam rahim ibu hingga lahir menjadi manusia. Di sepanjang jalan ini dulu ditanam pohon asam dan tanjung yang melambangkan sosok anak yang menyenangkan dan dijunjung tinggi oleh orang tuanya. Bagian utara, dari Tugu Yogyakarta menuju keraton via Malioboro, melambangkan perjalanan manusia yang sudah dewasa untuk kembali kepada Tuhan. Tugu Yogyakarta sebagai tugu atau titik keseimbangan, di mana manusia mencapai kedamaian dan harmoni hidup. Sumbu imajiner ini bukan sekedar garis di atas peta, melainkan simbol keseimbangan antara dua kekuatan alam.
Gunung Merapi, utara, melambangkan elemen api dan maskulinitas. Laut Selatan, selatan, melambangkan elemen air dan feminitas. Keraton di tengah adalah titik harmonisasi atau yin dan yang menjaga keseimbangan jagat raya agar tetap selaras. Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang hubungan yang harmonis dengan 3 aspek, hablun minallah, hablun minanas, dan hablun minal alam. 3.0 km Yogyakarta. Di bawah langit Yogyakarta, di mana waktu seolah melambat dan sejarah berbisik melalui angin senja, berdirilah titik 0 km. Ia bukan sekedar persimpangan jalan, melainkan sebuah pelukan antara masa lalu yang agung dan masa kini yang penuh cinta. Secara historis, titik 0 adalah jantung dari tata kota kolonial yang bersanding dengan kekuasaan tradisional keraton. Saksi bisu perjuangan, di bawah sorot lampu jalanan ini, para pejuang kita pernah mempertaruhkan nyawa dalam serangan umum 1 Maret 1949. Gedung-gedung megah seperti Benteng Vredenburg dan Gedung Agung bukan sekedar beton, melainkan saksi bisu transisi bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan. Arsitektur Indis, bangunan-bangunan di sekelilingnya seperti kantor pos besar dan Bank Indonesia adalah warisan Indis Empire yang tegak berdiri dengan pilar-pilar putih besar. Mereka adalah penjaga kenangan, mengingatkan kita pada era di mana kereta kuda dan tram pernah merajai aspal yang sama. Bagi mereka yang pernah ke sana, titik 0 bukan hanya soal angka koordinat, melainkan soal rasa. Senja yang jingga, ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, bangunan-bangunan tua di kawasan ini mulai memantulkan cahaya keemasan, memberikan rona hangat pada wajah-wajah yang melintas. Ada simfoni yang tercipta dari gesekan dawai biola seniman jalanan yang menyanyikan lagu tentang rindu. Di balik megahnya gedung-gedung tua yang disebut loji, tersimpan rahasia masa lalu yang berbisik melalui angin senja. Di titik 0 km Yogyakarta, romantisme terletak pada kemampuannya menyatukan 2 dunia. Di satu sisi, ada ketegasan sejarah yang kokoh dan berwibawa melalui monumen-monumennya. Di sisi lain, ada kelembutan budaya yang cair melalui interaksi manusianya. Berjalan di titik 0 km saat malam hari adalah cara terbaik untuk mencintai Yogyakarta. Anda akan merasakan bahwa kota ini tidak hanya dibangun dari batu dan semen, tetapi juga dari rindu, kenangan, dan puisi yang tak pernah habis ditulis. 4. Teras Malioboro. Teras Malioboro merupakan kawasan pusat belanja terpadu yang menjadi wajah baru bagi ribuan pedagang kaki lima yang dulunya berada di sepanjang trotoar Jalan Malioboro. Terbagi menjadi 2 lokasi utama. Destinasi ini menawarkan pengalaman belanja yang lebih tertata dan nyaman melalui fasilitas modern seperti gedung bertingkat dengan eskalator di Teras Malioboro 1 ex Bioskop Indra, serta konsep area terbuka yang dinamis di Teras Malioboro 2. Di sini, wisatawan dapat menemukan beragam produk khas Yogyakarta, mulai dari batik, kerajinan tangan, hingga kuliner tradisional dalam satu lingkungan yang bersih dan terorganisir, sekaligus tetap mempertahankan tradisi tawar-menawar yang hangat. Transformasi ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk mengembalikan fungsi pedestrian Jalan Malioboro sebagai ruang publik yang luas dan estetis, tanpa menghilangkan nafas ekonomi kerakyatan yang telah menjadi jiwa kota ini selama 20-an tahun. Pada akhirnya, Jalan Malioboro bukan sekedar deretan toko atau riuhnya tawar-menawar di Teras Malioboro. Ia adalah sebuah janji yang ditepati oleh waktu. Ia adalah aroma kerinduan yang tertinggal di antara kursi-kursi kayu, di bawah temeram lampu jalan yang selalu punya cara untuk membuat segalanya terasa lebih hangat. Berjalan di Malioboro adalah tentang membiarkan hatimu dicuri oleh suara dentang andong yang menjauh di kejauhan, dan menyadari bahwa di kota ini, perpisahan tidak pernah benar-benar ada. Sebab siapapun yang pernah menitipkan langkahnya di sini, separuh jiwanya akan selalu tertinggal, menunggu untuk dipulangkan kembali oleh kenangan. Di Malioboro, kita belajar bahwa yang paling berharga bukan hanya apa yang kita beli dan bawa pulang, melainkan bagaimana kota ini membuat kita merasa berharga dan diterima. Jika Jogja adalah sebuah rumah, maka Malioboro adalah ruang tamunya yang paling hangat. Tempat di mana setiap orang asing adalah teman yang belum kita sapa, dan setiap sudutnya adalah puisi yang telah ditulis oleh takdir untuk kita baca.